Terlihat? Oke, Pak Budi, bagus Udah, ya. udah Pak Sudah Ustadz. terlihat? Kok di layar saya kok nggak terlihat ya? Coba saya ulang lagi ya. Eh, izin Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah. Baik, baik, terima Udah kasih. Pak. Baik, Bapak Ibu, insya Allah malam ini kita membahas diskusi tentang investasi wakaf dengan instrumen sukuk. Nah, sebelum kita apa mengkaji lebih dalam tentang instrumen sukuk, mungkin saya perlu review sedikit kepada kita para pengelola wakaf, nazir wakaf, bahwa kita harus pahami bahwa tentang wakaf ini kita harus pahami bahwa ada wakaf sosial dan ada wakaf komersial ya, dari sisi skema pengelolaannya. Kemudian dari sisi penghimpunannya ada wakaf uang, kemudian ada wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang ini adalah sebenarnya bukan uang base-nya, tetapi aset, tetapi dihimpun dengan uang gitu. Sementara aset atau objeknya bukan uang itu, tapi adalah aset yang menjadi proyeknya. Berbeda dengan wakaf uang aset atau objek wakafnya adalah uang. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu review kembali slide ini. Insya Allah nanti materi ini akan saya share ke eh, admin untuk bisa dibagi dan di-download ya untuk kita review kembali. Namun saya ingin eh, materi ini kita review sebelum kita masuk kepada tentang sukuk itu sendiri. Dan kita perlu review kembali bahwa jenis objek wakaf itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, kemudian aset uang yang selain uang yang bergerak gitu ya. Dan dalam operasional pengelolaannya ada yang langsung dirasakan, digunakan, itu biasanya aset sosial. Kemudian ada yang mistis mari, itu adalah aset uang, wakaf uang yang harus dikelola, harus dikembangkan. Nah, disinilah peran Nazir untuk bagaimana mengelola kompetensinya mengelola wakaf untuk dikembangkan secara produktif. Baik, kemudian kita perlu eh, punya basic bahwa untuk unsur wakaf ini, transaksi wakaf ini harus merujuk kepada pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ini saya ada ini Bapak Ibu ada link yang bisa diklik ya nanti apabila PDF-nya sudah saya kirim, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nanti bisa direview pasal-pasalnya. Nah, terkait pasal untuk unsur wakaf ini ada 6 unsur yang harus ada di dalam akta ikrar wakafnya, yaitu wakif, nazir, kemudian objek harta benda wakafnya apa, kemudian eh, ya ikrar wakaf itu sendiri, kemudian peruntukannya. Nah, jadi peruntukan untuk apa, dikelola seperti apa, kemudian maukuf alaihnya siapa, itu peruntukan. Kemudian ada jangka waktu itu terkait eh, berapa lama wakaf itu diikrarkan, apakah temporer atau selama-lamanya. Nah, kalau temporer disebutkan berapa tahun gitu ya. Nah, ini pun harus dilihat apakah ini wakaf uang atau wakaf aset. Nah, ini yang harus kita pahami basicnya dalam mengelola aset wakaf. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian terkait yang bisa mengelola aset wakaf, terutama aset wakaf yang berupa uang, itu wajiblah
nazirnya adalah nazir organisasi atau yang berbadan hukum. Yang nazir wakaf uang itu harus punya izin dari izin operasional yang sudah tersertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia Pusat gitu. Dan apa syarat yang harus dipenuhi? Tentu memiliki kompetensi, kemudian memiliki kemampuan pemberdayaan ekonomi umat, memiliki komitmen untuk mengembangkan wakaf uang, kemudian tentu harus transparan dan akuntabel. Kemudian punya dukungan kerjasama dengan manajer investasi. Nah, ini juga prinsip dari mengelola wakaf harus aman secara syar'i, aman secara regulasi, aman secara investasi, kemudian aman secara NKRI, kemudian berorientasi kepada mauquf alaih atau penerima manfaat, beneficiaries. Kemudian harus punya pertumbuhan, berorientasi kepada pertumbuhan dampak dan nilai. Kemudian berorientasi kepada sustainability dan eternity. Sustainability artinya berkelanjutan dan keabadian. Nah, ini harus kita jadikan sebagai dasar framework kita dalam mengelola wakaf. Nah, dalam mengelola wakaf, terutama ini nazir yang berlembaga ya, lembaga, organisasi dan berbadan hukum yang mengelola wakaf tentu harus bisa menentukan investasi wakaf uangnya kepada yang aspek yang profitable. Nah, peran nazir ini ekuivalen dengan sebagai manajer investasi. Jadi kompetensi sebagai manajer investasi itu harus ditumbuhkan di nazir yang mengelola wakaf uang. Walaupun mungkin tidak langsung nazir wakaf uang ini yang melakukan aktivitas investasinya, mungkin bekerja sama dengan dukungan manajer investasi lain. Nah, tentu dalam pilihan menentukan apa namanya investasi tentu harus punya kategori yang tepat gitu ya. Nah, ada instrumen keuangan syariah, yaitu produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah seperti bank dan non-bank. Kemudian ada yang investasi pada aset yang punya underlying aset, ya, seperti suku, obligasi syariah, saham, reksadana, itu adalah investasi pada aset yang punya underlying-nya atau dasar asetnya. Kemudian bisa investasi juga di direct investment atau sektor real. Nah, tentu dengan tiga kategori ini resiko dan apa namanya keuntungan, profit dan dividennya tentu akan berbeda. Nah, pada instrumen keuangan syariah tentu resikonya sangat rendah, kemudian aman. Nah, tentu saja returnnya tentu agak agak tipis ya, angka-angka di kisaran 3 sampai 5% barangkali ya. Kemudian di underlying aset juga agak menengah gitu ya, ya kisaran 5% apa namanya profitnya, dividennya. Nah, tentu kalau direct investment apa namanya sektor real tentu diharapkan profitnya akan lebih tinggi seperti yang kita kenal high return, high expected, high risk, high expected return. Jadi bukan high risk, high return ya Bapak Ibu ya. Kalau high risk, high return itu artinya risikonya tinggi, untungnya pasti tinggi. Nah, tapi kita tidak ada kepastian kalau di dalam investasi. Maka kita sebut high risk dan high expected return. Harapan keuntungannya lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau di sektor real, direct investment ini itu bisa kita mencapai 30-40% returnnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk sukuk, ini adalah aspek yang kita kelola itu adalah di aspek keuangan atau aspek aset yang berintegrasi kepada keuangan. Jadi social finance dan commercial finance, artinya keuangan sosial dan keuangan komersial seperti Islamic Bank. Kemudian kalau social finance itu seperti wakaf sendiri. Nah, tentu ada produk yang disediakan untuk sukuk yang terkait wakaf
yaitu wakaf link suku, dan kemudian juga suku link wakaf sebagai instrumennya. Dan ini semua untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, dan untuk diikhtiarkan untuk value creation atau nilai yang bertumbuh untuk memaksimalkan impact kepada ekonomi sosial. Nah, sebelum kita membahas suku, basic pengetahuannya itu adalah kita harus memahami dulu tentang obligasi. Obligasi adalah surat berharga negara, ya. Kalau yang negara yang terbitkan itu surat berharga negara. Surat berharga yang artinya sertifikat yang berisi perjanjian antara yang mengeluarkan emiten atau penerbitnya, apakah pemerintah atau perusahaan, sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Jadi obligasi ini sebenarnya base-nya adalah hutang. Jadi utang, eh, kalau obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah, berarti pemerintah menerbitkan surat hutang. Kalau perusahaan yang mengeluarkan, berarti perusahaan menerbitkan surat hutang. Jadi surat utang diterbitkan kepada para investor untuk keperluan investasi dari yang menerbitkan obligasi ini. Jadi penerbit obligasi ini wajib membayar imbal hasil secara rutin kepada si investor, apakah itu per 3 bulan, per 6 bulan, atau per bulan. Nah, kemudian wajib melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Dan pembeli obligasi ini adalah masyarakat atau institusi. Nah, tetapi yang disebut obligasi ini adalah surat utang. Nah, kalau utang tentu di sini ada kelebihan yang dikembalikan, yaitu imbal hasil yang disebut kupon setiap periodik diberikan. Kalau utang ada kelebihan yang diberikan, itu dalam konsep Islam adalah riba. Maka obligasi konvensional ini adalah sebenarnya riba. Nah, tentu bagaimana supaya obligasi ini tidak punya unsur riba? Nah, muncullah konsep suku, sering disebut sebagai obligasi syariah. Nah, namun suku bukan surat utang, melainkan sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang mendasari atau disebut dengan underlying aset. Jadi adalah bukan surat utang, tapi sertifikat bukti kepemilikan atas aset. Ada underlying asetnya. Jadi investor suku mendapatkan bagi hasil dari pendapatan aset proyek tersebut. Biasanya pendapatan itu dari konsep skema ijaroh atau sewa. Jadi aset itu sudah dimiliki, kemudian pihak pemerintah atau pengelola dana suku tadi mungkin membelikan aset, kemudian aset itu menghasilkan underlying aset tadi menghasilkan. Nah, sementara kepemilikan aset itu adalah kita, si investor. Tentu si investor berhak mendapat penghasilan dari aset yang dia miliki. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu. Misalkan ya, Bapak Ibu punya rumah sewa, rumah sewa. Nah, sehingga rumah sewa itu adalah milik Bapak Ibu. Ya, bisa jadi rumah sewa itu dimiliki bukan satu orang, tapi mungkin berdua, bertiga, atau berlima orang. Satu aset itu dimiliki oleh 5 orang misalnya. Nah, tentu aset rumah sewa tadi disewakan, sehingga ada orang yang menyewa di situ, yang tinggal di situ, dan setiap bulan dia memberikan uang sewanya. Nah, uang sewa tadilah yang menjadi penghasilan bagi si pemilik aset, si pemilik rumah sewa tadi. Nah, seperti itulah ilustrasi sederhananya terhadap kepemilikan aset suku tadi. Kita sebagai investor, sebagai pemilik, tentu dapat uang sewa atau dapat penghasilan dari aset yang kita miliki tadi.
Nah, penerapannya pemerintah dan atau korporasi atau seperti BUMN atau swasta menerbitkan sukuk untuk membiayai proyeknya atau pembangunan infrastrukturnya atau ekspansi usahanya. Kemudian setelah dia terbitkan sukuk atau obligasi syariah tadi, maka kepemilikan dari aset tadi adalah berpindah kepada si investor yang membeli aset tadi. Sehingga ada hitung-hitungan untuk bayar imbal hasil, bayar penghasilan dari aset tadi. Itulah yang menjadi imbal hasil bagi si investor sukuk tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu kembali ke pemahaman dasar bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda wakafnya dan untuk dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu yang diperuntukkan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian suku wakaf, maaf ini ada typo ya tulisannya untuk misalnya nanti saya perbaiki. Kemudian suku wakaf adalah eh, suku yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini ya, ada link yang saya taruh di sini. Bapak Ibu nanti di materi yang saya bagikan bisa klik di sini untuk melihat landasan Fatwa DSN MUI nomor 131 tahun 2019 tentang suku wakaf. Nah, jadi secara detail kita bisa lihat di sini nanti, insya Allah. Karena waktu kita kurang cukup ya, mungkin kita tidak klik nih ya. Nanti bisa kita lihat di apa namanya di link ini secara detail seperti apa aturannya yang diterbitkan oleh MUI terkait suku wakaf ini. Nah, kemudian suku sendiri adalah seperti yang kita sampaikan tadi adalah surat berharga syariah atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan memiliki bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batasnya. Dimulai eh, yang ada aset yang mendasarinya, dimulai sejak proses diterimanya dana suku oleh si emiten atau penerbit suku, kemudian ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Kemudian aset suku sendiri adalah aset yang menjadi dasar penerbitan suku yang terdiri dari aset berwujud, misalnya gedung ya, misalnya untuk membangun rumah sakit seperti yang pernah ada di eh, apa di Tangerang ya. Ada rumah sakit Ahmad Wardi, rumah sakit mata yang berbasis aset wakaf sukuk ya. Nah, membangun rumah sakitnya melalui skema sukuk ya. Kemudian aset eh, tadi aset berwujud, kemudian kemudian yang kedua manfaat atas aset berwujud tersebut itu bisa menjadi dasar dari penerbitan suku. Kemudian ada jasa, berarti ada usaha jasa di situ. Kemudian ada aset proyek tertentu dan atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan. Jadi sesuatu yang menghasilkan dividen, menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan itu bisa menjadi divaluasi dan menjadi dasar penerbitan sukuk, menjadi dasar kepemilikan terhadap aset tersebut melalui skema sukuk. Nah, pemerintah menerbitkan obligasi pemerintah yang disebut dengan SBN atau Sertifikat Berharga Negara. Nah, kenapa kalau kita berinvestasi sukuk pada SBN, pada Sertifikat Berharga Negara ini, insya Allah akan dijamin keamanannya. Karena jaminan apa namanya dikembalikan atau tidak ada kerugian risiko itu akan tinggi melalui obligasi pemerintah ini karena pemerintah tentu akan menjamin aset ini akan bisa dikembalikan pada waktu yang ditentukan. Kalau pemerintah yang sudah menjamin tentu kita cukup
bisa percaya dan yakin uh, pemerintah tidak akan mungkin mengalami kerugian. Tetapi kalau mungkin kalau perusahaan korporasi yang menerbitkan suku, mungkin kita harus pelajari korporasinya dulu. Kita lihat dari apa namanya eh, inisial public offeringnya atau IPO-nya, apakah eh, prospektus dari perusahaan tersebut cukup bagus, cukup sehat. Kalau kita yakin dan perusahaan itu menerbitkan obligasi, mungkin kita bisa ambil pilihan kepada perusahaan tersebut. Tapi kalau obligasi atau sertifikat berharga negara yang insya Allah akan aman itu adalah milik yang diterbitkan oleh negara. Nah, SBN itu ada dua em, kriteria, ada yang konvensional, kemudian ada yang syariah. Nah, itu yang disebut suku. Kalau konvensional itu base-nya adalah surat utang. Nah, di situ ada bunga bulanan. Nah, kemudian eh, pokok pinjaman dikembalikan saat akhir periode peminjaman. Jadi di akhir periode peminjaman semua pokok dikembalikan. Selama masa peminjaman ada bunga yang diberikan kepada investor sebagai imbal hasil atau bunga bulanan. Nah, ini tentu kalau kita untuk syariah tentu ini bukan pilihan kita. Nah, untuk itu terbitlah syariah suku syariah yang diterbitkan. Nah, kalau suku syariah ini base-nya adalah sertifikat berharga syariah negara. Nah, ada S-nya lagi, bukan SBN ya, SBSN, syariah negara. Jadi base-nya adalah kepemilikan aset, pembelian pembelian kepemilikan aset. Nah, tentu ada imbal hasil berupa ujroh atau uang sewa bulanan yang diberikan kepada investor. Kemudian pada saat jatuh tempo, pokok investasi dikembalikan. Nah, inilah eh, dasar dari obligasi tadi. Ada yang konvensional, ada yang syariah yang disebut dengan suku. Nah, surat berharga negara ini juga ada apa namanya dasar. Ada jenisnya. Kalau konvensional itu ada jenis yang diterbitkan berupa ORI, singkatan dari Obligasi Retail Indonesia. Nah, ORI ini biasanya rate atau imbal hasilnya itu fix. Nah, berapa yang sudah ditetapkan di awal sampai akhir dari periode, maka eh, imbalan hasilnya atau bunganya tetap gitu. Bunga tetap. Kemudian ada SBR atau Saving Bond Retail. Nah, ini sifat bunganya mengambang, floating rate, atau artinya apabila suku bunga eh, Bank Indonesia naik, dia ikut naik. Tetapi kalau suku bunga turun, dia tertahan, nah, gitu, tertahan tidak ikut turun. Nah, itu bedanya floating rate dengan fixed rate. Kalau fixed rate itu eh, suku bunganya mendatar, tidak ada perubahan. Kalau floating mengikuti, kalau ada kenaikan, maka naik juga hitungannya. Tetapi tidak akan turun dari angka kesepakatan awal. Nah, tentu ini tidak menjadi pilihan kita untuk konvensional karena ini tidak syariah karena berbasis surat utang, utang yang ada imbalannya berarti itu termasuk kategori riba kalau menurut konsep syariah. Nah, kemudian obligasi pemerintah yang syariah itu yang disebut suku. Nah, suku sendiri ada dua kategori produknya, suku retail dan suku tabungan. Nah, kalau suku retail itu imbal hasilnya juga fix rate-nya, fix rate. Jadi berapa imbal hasil yang ditetapkan di awal, maka sampai akhir periode itu tetap sampai akhir tetap angka persentasenya, imbal hasilnya. Kemudian ada suku tabungan. Suku tabungan ini imbal hasilnya itu mengambang, ada floating rate-nya. Jadi sehingga kalau apabila suku bunga acuan, suku bunga apa acuannya adalah suku bunga Bank Indonesia, apabila ada kenaikan, maka dia juga ada kenaikan. Tapi kalau ada penurunan dari suku acuan, suku bunga Bank Indonesia, maka rate-nya tidak akan ikut turun.
Nah, untuk produk SBR dan suku tabungan itu tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Pasar sekunder artinya apabila kita ingin lelang atau jual gitu ya, aset aset surat berharga kita ini kita jual misalnya, itu tidak bisa. Tetapi kalau yang fixed rate itu bisa. Nah, itu bisa kita jual di pasar sekunder, yaitu kita kembalikan kepada mitra distribusi tempat kita beli apa namanya surat berharga itu. Dan Bapak Ibu bisa nanti juga lihat di sini ya linknya, link apa namanya, link untuk lebih detailnya seperti apa produk suku retail ini. Mungkin saya coba klik ya, biar kita bisa ini ya, bisa mengenal lebih jauh. Nanti di sini dijelaskan tentang suku retail itu seperti apa, karakteristiknya, investasi untuk kemudian kesesuaian syariah untuk suku retail, kemudian keuntungannya ini bisa kita lihat ya, tujuan penerbitan dan berapa imbal hasilnya per annum. PA ini per annum ya, per tahun ya. Nah, tenornya 3 tahun. Jadi ini produk SR023T3. Artinya suku retail seri ke-23, tenornya untuk 3 tahun. Jadi masa masa investasinya di 3 tahun. Nah, ini ada juga suku retail yang tenornya 5 tahun. Nah, kemudian untuk apa investasinya? Nah, investasinya ini karena dari pemerintah, pemerintah juga menginvestasikan ke produk apa proyek-proyek yang dikembalikan ke kesejahteraan masyarakat yang bersifat ada imbal hasil di situ, ya. Nah, ini bisa juga untuk asrama haji misalnya atau kampus UIN Sunan Gunung Jati itu adalah berbasis sukuk ya. Nah, kemudian pembangunan proyek jalan kereta api, terowongan, jembatan, nah gitu ya. Nah, ini. Nah, langkah-langkah dalam berinvestasi, nah kita registrasi, ada pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi, kemudian registrasi. Ini nanti Bapak Ibu bisa klik ya di link yang saya berikan nanti. Nah, kalau untuk produk suku retail ini, untuk tahun ini ternyata sudah tidak ada lagi yang diterbitkan, sudah berakhir di 22 September ya. Itu ya. Jadi mungkin tahun depan lagi ada produk yang akan di launching oleh pemerintah. Nah, ini mitra distribusi dari eh, pembelian suku retail. Nah, ini ya. Baik, Bapak Ibu. Eh, kita kembali ke ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Ada suku tabungan juga seperti apa detail keterangannya. Juga ada suku retail ya. Nah, kemudian ada istilah wakaf link suku. Maaf ini salah ketik ya, sukus ya. Wakaf link suku atau disebut dengan CWLS. Cash wakaf link suku. Cash itu artinya tentu uang ya, wakaf uang yang dilinkkan ke suku. Nah, artinya aset wakaf uang ditempatkan ke investasi suku. Nah, seperti tadi kan sudah kita bahas ada investasi suku yaitu suku retail dan suku tabungan. Nah, tentu wakaf tadi kita tempatkan di investasi suku retail ataupun suku tabungan. Mana yang kira-kira menguntungkan, mana yang kira-kira jadi pilihan menarik. Nah, itu. Jadi itulah artinya wakaf link suku. Aset wakaf uang atau cash wakaf link suku itu aset wakaf uang ditempatkan di instrumen suku. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi istilah suku link wakaf. Nah, ini apa lagi? Nah, ini beda. Kalau tadi base-nya adalah aset wakaf berupa uang diinvestasikan ke sukuk. Nah, ini aset sukuk dilinkkan kepada aset wakaf. Nah, ini kebalikannya.
Nah, jadi ada dua konsep di dalam investasi wakaf dan sukuk nih. Mungkin izin Bapak Ibu 2 menit barangkali ya kita coba klik eh, CWLS ini seperti apa. Ada YouTube-nya video. Sejak kapan diterbitkan? Apa itu Cash Wakaf Link Sukuk? Nah, Cash ya. Wakaf Link Sukuk atau Sukuk Wakaf merupakan program wakaf uang berjangka hasil dari kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial Islam di Indonesia. Sukuk wakaf dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, menghimpun dana sosial Islam, dan mendorong ragam bisnis bank syariah serta ragam instrumen SBSN. Melalui sukuk wakaf, pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Wakaf uang yang terkumpul, dikelola, dan ditempatkan oleh Nazir pada instrumen sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, imbal hasil sukuk akan digunakan untuk kegiatan dan pembangunan proyek sosial produktif yang akan menjadi aset wakaf. Tentunya dengan kelebihan yang aman, produktif, optimal, dan berkah. Untuk wakaf uang temporer, saat jatuh tempo, dana akan kembali 100% pada investor. Jika pada seri pertama, suku wakaf diterbitkan melalui cara private placement, kini pemerintah mengajak masyarakat lebih luas lagi untuk bisa ikut berwakaf bersama-sama melalui suku wakaf retail ini. Dengan masa investasi selama 2 tahun dan minimal pembelian 1 juta rupiah, diharapkan semakin banyak sahabat kita yang bisa ikut berwakaf. Dengan berinvestasi pada sukuk wakaf retail, kita turut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan produktif, sekaligus membantu saudara kita yang membutuhkan. Ayo, sama-sama tebarkan kebaikan dan manfaat yang tak terputus untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bareksa, jumpa lagi dengan saya Diandra di Bareksa Podcast. Oke, Sobat Bareksa dimanapun Anda berada, pada podcast kali ini kita mau bahas soal surat berharga negara atau SBN. Nah, ada yang menarik nih soal SBN. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah itu menerbitkan SBN jenis ORI, yaitu ORI 017. Nah, walaupun ditawarkan di tengah situasi pandemi, ternyata ORI 17 ini tuh disambut baik oleh masyarakat. Terbukti dengan terjualnya 18,34 triliun rupiah. Dan ini adalah rekor penjualan SBN tertinggi sejak dijual online di tahun 2018. Nah, dari kesuksesan Ya, Pak Budi, Ya, mungkin bisa kita diskusi atau ya, apa? Karena waktu kita terbatas, ya. nanti linknya bisa di-share nanti oleh admin BWI. Oke. Eh, Kalau masih lihat terlihat jadwal, ini saya apa namanya? eh, Share screen saya masih terlihat atau sudah tertutup? tertutup Pak Budi. Oh ya, tutup ya. Mungkin kirim sekali lagi, tolong dibuka. Ya, sebentar. Ada sedikit lagi yang mau saya sampaikan. Ya, Ya. ini kalau saya lihat jadwal, apakah salah tulis jam 8 sampai jam 9 malam? Iya, betul, betul. Ini Betul masih berarti ya. ada 15 menit ya. Saya Artinya nanti kita izin Pak Budi, bagusnya kita buka diskusi ya, tanya jawab. Oke. Oke, sebentar. Sedikit lagi ya. Ya, silakan Eh, Pak Budi. Sudah terlihat eh, share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, Pak, sudah. Ya, kita lanjut ya. Loh, kok hilang lagi? Ya.
sudah bagus itu keluarnya Pak Budi. Udah ya? Tapi kok Udah. saya nggak lihat ya? Oh, balik ke yang kayak tadi ya. Iya. Kayak yang pertama tadi ya. Nah, mudah-mudahan Eh, diklik lagi bisa Sebentar ya. kelihatan. Nah, ini ya. Oke. Kita Ya, lanjut ya. alhamdulillah. Nah, jadi penerbit suku tadi adalah bisa pemerintah, bisa swasta, bisa korporasi, bisa BUMN. Nah, mungkin di posisi swasta ini bisa nazir nih ya, nazir yang berbadan hukum ya. Kemudian skema suku, kalau untuk eh, case wakaf link suku itu ada saat ini eh, serinya itu 006 ya, nanti bisa diklik ya. Kemudian kalau untuk wakaf suku link wakaf ini bisa kita lihat Nazir sebagai emiten, kemudian menerbitkan apa namanya suku melalui opsi akad mudaroba, ijaroh, wakalah, musyarakah atau akad lain. Kemudian antara yang asetnya mungkin mau bangun sekolah atau membangun rumah sakit atau membangun aset bisnis ya, bangun pabrik misalnya kan, itu menjadi underlying asetnya untuk pembangunan itu. Kemudian nanti dana sukuk atau dana jatuh temponya dikembalikan ke investor. Kemudian hasil sewa dari gedung atau aset yang dikelola tadi bisa dibagikan ke investor atau si pemilik underlying aset tadi. Itu kalau apa namanya aset tadi suku link wakaf tadi dikelola langsung oleh Nazir. Tapi mungkin Nazir tidak semua punya kompetensi ya, tidak semua punya eligible terhadap eh, pengelolaan ini. Jadi bisa saja Nazir berkolaborasi dengan pihak lain, sehingga Nazir menginvestkan wakafnya kepada pengelola pihak lain yang menerbitkan emiten tersebut. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini eh, skema suku link wakaf yang diterbitkan oleh BUMN. Ya, nanti bisa dipelajari, nanti diklik pada video YouTube. Ya, ini ada tampil nanti ya. Ini, ini kita lanjut. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa tantangan kita adalah sebagai pengelola wakaf, terutama nazir yang sudah dengan lembaga ya, yang berbadan hukum. Eh, Tentu kita harus segera melakukan aktivitas ikhtiar yang konkret ya. Kita setelah literasi dan narasi-narasi yang kita bangun, tentu kita harus segera melakukan inisiasi. Setelah inisiasi, kita lakukan feasibility study, kemudian segera kita eksekusi. Kalau itu sudah visible ya. Kita jangan larut dengan suasana euforia. Nah, euforia ini kadang membuat kita jadi tidak objektif ya terhadap eksekusi dari pilihan investasi kita. Nah, kalau ini sudah berjalan, ini insya Allah akan menjadi inspirasi bagi uh, para pegiat wakaf, pada stakeholder, pada semua semesta alam yang bisa melihat luar biasa dahsyatnya wakaf ini. Jadi wakaf tidak lagi dipahami sebagai hanya 3M, makam, madrasah, masjid, tapi wakaf sudah lebih inovatif gitu ya. Nah, kalau inspirasi sudah terbangun dengan frekuensi yang bersama kita bangun, maka kita akan bangun sinergi, kolaborasi, kemudian sindikasi. Nah, sindikasi ini bisa saja kita sesama pengelola wakaf, sesama nazir, sesama lembaga melakukan kolaborasi, sindikasi, dan kita mobilisasi aset-aset wakaf yang ada, mobilisasi semua pemerhati wakaf sehingga semua aktivitas kita menjadi menjadi dampaknya menjadi social currency. Ini mungkin menjadi penyemangat kita untuk segera kita berfokus untuk bisa mengembangkan wakaf yang sangat dahsyat dan luar biasa kalau kita kelola. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas waktu, dan kalau ada diskusi dan pertanyaan mungkin kita bisa diskusikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Yudi Irwan. Silakan.
Sepertinya ter-unmute, Pak Dokter. Ya, Ya, jazakumullah khair. Terima ya, kasih Pak Budi eh, atas materinya yang sangat bermanfaat sekali buat kita. Dan kita doakan ya Pak Budi mudah-mudahan cepat selesai studi doktoralnya di UMAM ya Pak Budi ya. ya, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan disertasinya sudah ketemu yang akan diteliti dan boleh jadi ini masih berkaitan juga tentang wakaf ya Pak Budi ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kita Amin. doakan ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, Amin. lebih kurang lebih 15 menit ke depan ada baiknya kita berdiskusi terkait dengan tema yang disampaikan Pak Budi ataupun hal-hal yang ingin Bapak Ibu calon sertifikasi Nazir Wakaf ya periode ini. Mudah-mudahan ini nanti membantu saat ujian ataupun wawancara untuk mendapatkan sertifikasi kompeten dari LSP BUI yang bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya atau BNSP. Kami persilakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ataupun yang di luar materi malam ini. Sepertinya sudah banyak yang paham ini Pak Budi ya. Oh ya, ya mungkin, Tinggal actionnya ya, ya gimana mungkin suku ini memang adalah suatu istilah yang masih asing lah bagi kita di ya, kalangan yang eh, kalangan pengelola yang masih di di level tradisional mungkin ya. Memang suku ini eh, baru saja dan menjadi CWLS, cash suku CWLS, cash wakaf link suku itu baru di launching di tahun 2018 oleh pemerintah kita. Dan itu ya. memang baru dan ini masih disosialisasikan. Dan mudah-mudahan opsi untuk investasi di suku ini bisa menjadi opsi terbaik untuk mengembangkan aset-aset wakaf. Karena kalau untuk Ya, suku link wakaf itu akan berbeda. Kita mengembangkan aset wakaf, misalnya tanah yang tidur ya, tanah yang belum bisa dibangun, tanah wakaf nih ya, mau dibangun pakai apa gitu kan. Seperti kasusnya di Pekanbaru di tengah kota, tanah yang di depan SKA itu sebenarnya bisa kita bangun melalui skema suku link wakaf. Itu tentu tergantung kepada nazirnya ya, nazirnya untuk berkolaborasi insya Allah. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada aset wakafnya belum bisa dibangun karena tidak ada dana. Nah, bagaimana solusinya? Nah, itu. Mau bangun sekolah tapi nggak ada dana gitu ya. Mau bangun pesantren, bangun aset-aset produktif tapi tidak ada dana untuk membangun aset itu. Nah, mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Aufa Saiful Lubis SAG, penyuluh agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Ustaz. ya Pak. Ini ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Ya, Di tempat saya, daerah Sigunggung, Kelurahan Bandaraya, Kecamatan Payun Sukaki, itu dulu ada yang mewakafkan tanah untuk pembangunan musola. iya, Dan itu terjadi pada tahun 1994. 94. 2 tahun setelah itu, tahun 1996, maka musola yang namanya Nurul Yakin itu dialihkan menjadi masjid dan tempatnya pun dipindahkan, Ustaz. Mm-mm. Jadi bangunan musola itu sampai sekarang masih ada dan ditempati oleh warga yang kurang mampu. Nah, oleh pihak Nazir itu disewakan sebulannya 400.000, Ustaz. Jadi uang sewa itu dialihkan kemana, Ustaz?
Ya, Terima kasih Ustadz. ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, baik, Pak Lubis ya. Betul, betul Ya, Ustadz. jadi aset tanahnya wakaf Pak ya. Iya, betul Ustadz. Aset tanahnya wakaf. Di atas aset tanah wakaf itu ada musola. Iya, betul Ustadz. Kemudian musola dialihfungsikan menjadi tempat usaha yang disewakan. Iya, disewakan. Dan Ya. itu baru saja disewakan Ustadz. Oh Karena ya. kita eh, 2 tahun warga kita yang kurang mampu tuh dia menempati tanpa membayar Mm-mm. karena ketidakmampuan beliau. Iya, iya. Kemudian masjidnya dibangun di tempat yang lain, Tempat yang ti- lain Ustadz. tidak di tanah itu. Eh, Tidak, tidak. ya, artinya eh, lokasi yang semula tidak layak untuk bangunan masjid, gitu ya. Betul, Ya. betul Ustadz. Kemudian tanah masjidnya tanah apa, Pak? Tanah masjidnya yang sekarang tanah baru Ustadz, yang wakaf juga. Oh, wakaf juga. Oke, oke. Jadi begini, Pak Lubis, eh, kalau tanah yang semula itu, apakah sudah ada akta ikrar wakafnya? Sudah ada Ustadz. Sudah ada Dan ya. Jadi tanah wakaf itu pun untuk selamanya, bukan untuk untuk sementara. selamanya. Baik. Kemudian di situ pasti dicantumkan peruntukannya untuk kepentingan masjid ya. Awalnya kan Musola. tanah wakaf itu untuk pembangunan musola Ustadz. Oh, musola. Apakah kepentingan musola disebut di situ ataukah bangunan musola? Bangunan musola. Oh, bangunan musola. Nah, itulah makanya barangkali nanti di lain akta, akta ikrar wakaf kalau bisa pencantuman dari akta ikrar wakaf itu tidak spesifik, tidak kita sebut bangunan musola. Kalau kita sebutkan bangunan musola, maka terhukum dengan spesifik bangunan tadi. Maka di atas tanah itu memang harus dibangun musola. Tetapi kalau misalnya disebut di situ kalimatnya kepentingan musola dalam garis miring masjid, nah itu mungkin lebih fleksibel. Artinya itu bisa berlaku seperti yang yang sekarang ini. Artinya kepentingannya untuk kepentingan musola garis miring masjid. Maka kalaupun disewakan, maka hasil imbal hasil atau hasil usahanya itu diberikan kepada kepentingan masjid atau musola tadi. Nah, tidak salah kalau yang sudah jalan sekarang itu. Tetapi kalau di akta ikrar wakafnya tercantum bangunan musola, itu akan menjadi terhukum dia dengan kata bangunan tadi. Mungkin Pak Lubis bisa cek kembali apakah betul di situ tercantum kata bangunan musola. Mudah-mudahan tidak ya. Nah, sehingga kalau Baik, baik. mudah-mudahan tidak, hanya bentuk katanya kalimatnya kepentingan masjid atau musola, maka tidak apa, eh, disewakan, dijadikan eh, apa lahan produktif atau aspek produktif sehingga hasilnya itu adalah untuk kepentingan masjid atau musola. Nah itu, nggak apa-apa Bu, Pak. Baik Ustadz. Bisa. Cuma Terima kasih eh, Ustadz. harus dikuatkan kembali, nah, apa namanya, nazirnya harus punya program lebih kuat, lebih lanjut dan yang lebih produktif mungkin ya. Mungkin di situ dibangun ruko mungkin ya. Nah, sehingga lebih nilai investasinya lebih tinggi. Nah, dari mana dana bangun rukonya? Nah, ini itu kita menggalang wakaf lagi, wakaf melalui uang kah atau wakaf apa gitu ya, untuk di atas tanah bangun tanah wakaf tadi. Nah, kalau untuk proyek besarnya itu yaitu dengan melalui suku link wakaf. Nah, itu. Tapi ini areanya berapa luas Pak Lubis? Gimana Ustadz? Kurang lebih berapa luasnya? 1 warung Ustadz. Satu borong ya. Nah, itu mungkin bisa digalang bangunan baru untuk menunjang produktivitas dari aset itu, misalnya bangun ruko atau apa yang mungkin lebih besar keuntungannya. Nah, itu bisa digalang melalui wakaf melalui uang, nah, untuk bangunannya oleh nazirnya.
Nah, mudah-mudahan nazirnya ikut sertifikasi nazir supaya nanti dapat izin operasional untuk mengelola wakaf uang gitu ya. Begitu Pak Lubis. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Ya, Pak Lubis. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. ya. Terima kasih Pak Lubis. Alhamdulillah. Ini sudah Sama-sama, jam Ustaz. 20.59, Pak Budi. Apa Ya, kita tampung satu pertanyaan lagi atau kita cukupkan? boleh kalau ada yang bertanya satu atau dua lagi boleh. Mumpung besok hari libur ya. Ini malam minggu nih ya. Iya, iya. Boleh? Dan menambahkan sedikit buat Pak Lubis tadi, Pak Budi. Ya, Anggaplah ini sudah selesai. Apakah ini berniat masyarakat ingin memperluas tempat sholatnya yang dulunya musola, kemudian masih ada tanah wakaf yang kedua yang bisa diserahkan untuk masyarakat untuk masjid, maka lebih luas lagi. Jadi benar kalau Pak Budi tadi mengkoreksi, sebaiknya tidak bangunan, tapi adalah terkait dengan fungsi dan pemanfaatan untuk musola ataupun rumah ibadah, Pak Lubis. Cuman saya ingin menyampaikan saja tambahannya, kalau mauquf alai ini, itulah perbedaannya wakaf dengan zakat. Jadi kalau zakat dengan prinsip 8 asnaf, sementara hasil sewa, anggap kita sudah duduk nih ya Pak Lubis, itu kita sebut badan usaha milik masjid, yaitu rumah sewa. Gitu. Walaupun tadi sebenarnya untuk rumah Ibnu Sabil, orang tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi ini juga dengan mungkin sewa yang murah gitu untuk apa namanya disewakan. Maka uang sewanya tadi kalau itu menjadi mauquf alai yang sudah disepakati, itu fleksibel saja Pak Lubis. Jadi tidak mesti pada 8 asnaf saja, tapi ini sangat luas kemanfaatannya. Bisa untuk manusia, untuk alam, konservasi alam, bahkan untuk membeli makanan kucing seperti di Turki. Nah, yang penting untuk kemaslahatan. Itu untuk mauquf alainya. Nah, syukur-syukur memang sudah terpenuhi dulu, yaitu kebutuhan imam, marbotnya, cleaning service masjid, atau security. Karena masih banyak rumah-rumah ibadah itu ketika kita di Dewan Masjid Indonesia bertanya, ya, kan kita kolaborasi deh, ada Basnas, ada BWI, ada BI, ada DMI, dan lain sebagainya. Ya, karena tidak ada pengaman gitu. Dan kita masih dengar kemarin ada orang yang ingin istirahat di masjid, akhirnya dikeroyok lalu meninggal dunia. Nah itu sangat tidak dibenarkan karena dulu Rasulullah itu mendirikan kepada Al-Suffah itu bilik-bilik supaya setelah belajar di Masjid Nabawi mereka bisa istirahat. Nah, maka uang tadi bisa untuk menggaji satpam, yang satpam akan memantau bagaimana kegiatan aktivitas di masjid itu terkait dengan pencurian, orang yang melakukan aktivitas yang tidak baik dan seterusnya. Nah, sehingga masjid kembali pada fungsinya, memberikan kemanfaatan yang luar. Jadi tidak hanya tinggi menaranya, jangan sampai rendah fungsinya dan kontribusinya. Nah, karena sudah didukung dengan aset-aset wakaf yang bernilai ekonomis tadi. Rumah sewa, mungkin tadi kami ada ini ya Pak Budi, seminar lengkeng. Saya sekarang diminta jadi bagian pengawas juga di Jabal Thaibah Botani. Dan juga membantu tim untuk syiar ini, karena setelah jalan Pekanbaru ke Kampar di 13 Koto itu kan orang sudah jarang lewat Rantau Berangin tuh. Sehingga traffic ataupun kunjungan ataupun omset UMKM-nya kan turun tuh Pak Budi. Baik soto, baik sate. Nah, maka ada satu tempat 16 hektar. Nah, ini success story-nya setelah ada wakaf produktif lengkeng yang kemudian berkembang. Nah, sehingga bisa membeli tanah-tanah, kemudian dibuat coupling kembali. Tapi yang di coupling ini bukan tanah wakaf ya,
tapi hasil dari keuntungan, kemudian dibelikan tanah, kemudian sebagiannya itu diberikan kepada masyarakat yang ingin buat kapling lengkeng. Nah, saya ingin memberikan pemahaman waktu itu tadi. Yang hadir itu Pak, ada Masjid Al-Husna, kan dengan 2 masjid besar ya, yang dibangun Rumah Sakit Awal Bros. Saya bilang, begini Pak, ada saldo masjid itu, yang di bank itu hanya, apa namanya, sekian tahun nggak dimanfaatkan, saya bilang. Nah, coba nanti berembuk takmirnya, ya apalagi ini instrumennya kalau wakaf ya, anggap ini hanya infak. Kemudian yang nggak kepakai tadi, ada yang setahun, kita cek itu cash flow-nya. Ada yang 2 tahun, di bank itu ada ratusan juta nggak pakai misalnya. Kalau dibelikan kelengkeng tadi saya coba hitung, itu memang luar biasa ya. Jadi 10 kali 20 dengan 5 meter tuh jaraknya, 8 batang itu. Di 3 tahun pertama itu estimasinya 20 kilo. Tapi hebatnya bisa sampai 200 kilo. Bayangkan kalau itu 40.000 kan. Kemarin kami ke Teropong, melihat langsung ada 60 batang dengan rata-rata 30 kilo per panennya itu. Kalau 30 kilo 40.000 kan udah 1.200.000 ya Pak Budi ya. 1 juta aja lah. Kalau 60 batang kan 60 juta. Nah harusnya kan masjid-masjid memiliki badan usaha milik masjid, walaupun masjidnya di Sigunggung Pak, tapi ada kebun lengkengnya gitu. Ya. Atau ada sukunya atau nah mustahil kalau udah begini masjid nggak ada penjaganya, nggak ada cleaning service-nya, nggak ada gaji imamnya. Nah saya berkali-kali nyampaikan ke masyarakat waktu khutbah Jumat dan lain sebagainya, kita ini mustahil miskin. Kenapa? Pertama, Allah tuh hendak menginginkan kekayaan dan kecukupan pada kita. Ini konteksnya bukan pribadi Pak Budi ya. Ini konteksnya adalah umat berjemaah. Gitu. Kalau ada ayat yang menyebutkan wa annahu huwa a'na wa agna, Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Kenapa kita sebut mustahil miskin? Pertama ada zakat produktif. Yang kedua ada wakaf produktif. Yang ketiga hukum waris yang adil gitu. Nah sekarang itu nggak jalan. Yang jalan itu riba. Kemudian ketidakadilan saat pembagian waris. Kemudian zakat hanya bulan Ramadan saja. Kemudian wakaf yang Pak Budi sampaikan tadi hanya 3M saja. Makam, masjid, madrasah gitu. Jarang itu KUA-nya dengar orang berwakaf kebun lengkeng. Saya tadi dengar itu di Kutab Al-Fatih, lembaga filantropinya menyampaikan, hebatnya wakif ini Pak Budi, dia menyerahkan sampai terbangun sekarang satu masjid namanya Masjid Abu Tolha. Kemarin saya ke sana. Subhanallah ya. Jadi ada orang berwakaf tanah tapi di atasnya langsung ada kebun sawitnya Pak Budi. Saya bilang enak sekali ini nazirnya. Kebetulan kita asesornya dulu. Nah, jadi nazir ini saya asesornya. Dan waktu itu dia memang sudah punya showcase projectnya adalah lengkeng. Dan dia sampaikan, kami bersyukur Ustadz katanya, Abi Yudi, karena kami dapat tanah, tapi di atasnya itu walaupun nggak banyak, kalau nggak salah saya berapa hektar tadi ya, lupa saya angka pastinya, tapi di atasnya sudah ada sawit gitu. Nah jadi aset wakaf bisa membiayai wakaf gitu Pak. Jadi aset wakaf bisa membiayai wakaf, itulah harusnya. Tapi banyak sekarang aset wakafnya tak terkelola, jangankan mendatangkan wakaf yang baru, yang produktif, yang menghasilkan, tapi yang sudah ada saja itu tidak terkelola dengan baik. Nah, kuncinya hanya menambahkan saja ya, izin ya Pak Budi, mauquf alaih ini luar biasa. Jadi teman-teman yang akan ikut sertifikasi nazir nanti memahami, jangan kita berijtihad mauquf alaih itu hanya fakir, khususnya miskin dan sebagainya. Tapi masih banyak kemanfaatannya ya untuk jaminan sosial. Ya intinya memang fakir, miskin dan seterusnya. Tapi bisa saja untuk kita buat penerangan jalan. Jadi gini, ini bukan kontroversi ya.
seandainya pajak nanti udah dihapuskan, lalu kita yakin dengan instrumen keuangan wakaf ini bisa mencukupi negara ini, nah, maka boleh jadi suatu saat itu pajak hanya untuk non-muslim saja misalnya, yang adil gitu. Karena kita sudah selesai dengan zakat dan wakafnya. Dan kita yakin kita memang betul-betul bisa terbantu dengan instrumen keuangan wakaf, apalagi maksudnya wakaf link suku ini. Ini agak terlalu panjang lebar nih Pak Budi, Iya, luar karena biasa. Ah, menggelitik sekali apa iya. yang ditanyakan Jadi Bapak kita tadi ya. perlu open mind ya, eh, Ya. bahwa kita harus inovatif dan melihat secara lebih framework-nya lebih luas, terutama dalam pengelolaan wakaf aset fisik. Jangan hanya untuk full sosial, tetapi untuk mendanai sosial sendiri tidak ada gitu ya. Contohnya Iya, misalnya iya. kita ada lahan wakaf untuk pesantren. Semua lahan itu menjadi pesantren, bangunan sampai lupa pengelolanya bahwa perlu ada bagian yang untuk produktif. Nah, itu Iya. ya. Jadi mungkin untuk lahan bangunan infrastruktur pesantrennya mungkin cukuplah 70%-nya. Nah, 30%-nya itu kita kelola sebagai lahan produktif ya. Sehingga dari lahan produktif itu yang membiayai pesantren, membiayai sosial. Nah, jadi misalnya di lahan itu kita bangun lengkeng, kita bangun kolam ikan, patin, lele, kita bangun peternakan, kebun. Nah, sehingga eh, apa namanya aspek sosial tadi didukung juga oleh aspek komersial produktif gitu. Begitu juga masjid seperti Ustaz Yudi tadi sampaikan. Mungkin masjid punya aset di bukan harus di halaman masjid juga, mungkin di tempat lain gitu ya. Nah, itulah contohnya Universitas Al-Azhar Kairo yang akhirnya universitas yang tertua ini termasuk tua ya, bisa membiayai membiasiswakan jutaan mm, mahasiswa di seluruh dunia, termasuk Indonesia sangat banyak tuh yang sudah mendapatkan manfaatnya. Itu Universitas Al-Azhar Kairo itu dia punya aspek aspek komersial, aspek produktif, dia punya bisnis itu, ada SPBU, ada kebun, ada pabrik dan segala macam yang membiayai aktivitas sosialnya. Aktivitas sosialnya apa? Pendidikan. Nah, sehingga sosial dan komersial itu harus menjadi suatu yang satu paket begitu. Sehingga aspek keberlanjutan, sustainability dan eternity dari eh, wakaf tadi bisa dibangun, dikuatkan dengan berkolaborasinya aspek sosial dengan aspek komersial. Nah, itulah aspek komersial tadi yang kita sebut wakaf produktif. Mungkin skema-skemanya apakah kita kolaborasi dengan sukuk, kita kolaborasi dengan skema-skema apa saja yang memungkinkan mendapatkan imbal hasil atau dividen atau profit yang memadai gitu. Mungkin itu ya Pak Ustadz Yudi dan Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti lulus ya. Kompeten. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut sertifikasi ya, Insya Allah bisa dapat insight pada malam hari ini, dan Bapak Ibu yang ada Amin, rencana amin. Insya Allah. rencana seperti sertifikasi juga bisa mendapat insight yang kita harus open mind karena jangan kita di narasi yang tidak inovatif yang sudah lama tapi tidak kita kembangkan gitu ya. Insya Allah. Ini barangkali Iya, ya Pak Budi, ya izin karena sudah lewat 13 15 menit menit ya ya. dari waktu yang ditetapkan. Ya. Dan saya juga minta izin besok masih ada agenda, mungkin Bapak Ibu juga. Kita besok ada kajian mawaris tuh Pak Budi di Almas. Jadi ada faraid karena ada hubungan wakaf ya dengan ahli waris. Ya. Jadi nanti Pak Budi mungkin bisa tanyakan pada calon nazir kompeten terkait dengan wakaf mustarok gitu. Jadi dilema fenomena hari ini banyak sekali penetapan ahli waris itu yang nggak selesai di pengadilan agama misalnya. Karena ternyata belum bisa berdamai dengan kaidah faraid warisan yang harusnya ditetapkan sesuai dengan kadarnya. Jadi banyak yang bagi rata gitu. Padahal perbedaannya tentu beda ya antara laki perempuan yang punya ibu atau yang masih terhijab dan seterusnya. Jadi izin Pak Budi,
kita masih ada agenda subuh dan Insyaallah. besok ini. Mudah-mudahan Pak Budi semangat terus. Allah mudahkan untuk disertasinya dan terus Insyaallah. bisa Amin. memberikan pemikiran yang baik untuk umat, khususnya di bidang instrumen keuangan wakaf ini. Yang tadi Pak Budi sampaikan, kita mesti inovasi, inovatif ya. Dan Rasulullah telah mencontohkan ya, bagaimana wakaf itu sejatinya mesin uang gitu. Jadi Iya. bukan sesuatu yang habis gitu. Tapi justru yang pokoknya ditahan, tapi hasilnya itulah kalau diperuntukkan untuk mauquf alaihnya, wah banyak sekali yang bisa terbantu dengan kemanfaatan wakaf ini ya. Ada Habib Buga dengan uang saku jemaah Aceh yang setiap tahun dapat dari bagi hasil yang beliau titipkan. Ada Insinyur Solatia di Mesir kan, di mana bagi hasil untuk kaum muslimin itu bermanfaat sekali. Nah, termasuk lembaga-lembaga nazir wakaf yang sudah kuat di Indonesia ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Amin, Amin. Amin. Ya, Amin, kita amin, amin. akhiri Insyaallah dengan semangat Bapak Ibu ya. ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersamai. Amin. Wabil khusus Pak Budi, jazakumullah khair ya. Kita akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai moderator minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin apakah perlu dokumentasi? Ya. Dulu set ya. Mohon on kamera ya Bapak Ibu. Dan Ya, dulu. silakan on kameranya. Sudah on. Oke. Yuk kita ambil berapa dulu ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Dah. Oke, cukup. Nah, Bapak Ibu, Terima besok kasih. lagi jam 8 malam ya Ustaz. Ya. Pak Budi, Pak El, teman-teman Ya. BWI, Bapak Ibu peserta, itu ya. Insyaallah materi saya kirimkan lewat admin ya. Nanti insyaallah admin yang bagikan. Insyaallah. Bapak Ibu semangat ya. Sama-sama. Pak Kiai, Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.